Belasan kader parpol lain di Malang berlabuh ke Partai Nasional Demokrat atau Nasdem. Partai Nasdem beberapa hari ini menjadi perbincangan di Kota Malang karena ada belasan kader partai politik yang lain berlabuh ke Partai Besutan Surya Paloh ini. Kenapa dan ada apa? Mari kita analisa satu persatu dari berita yang ada di Kota Malang. Pertama, beritanya ditulis oleh Nusa Daily. Cerita belasan kader parpol lain di Malang berlabuh ke Nasdem. Nusadaily.com Malang, pemilu tahun 2024 masih kurang setahun lagi, atau tepatnya kurang 1 tahun 20 hari menuju 14 Februari 2024. Namun, suhu politik di Kota Malang sudah mulai menghangat. Beberapa parpol sudah mulai panasi mesin dengan menggelar beragam acara penguatan struktur dan rekrutmen bakal calon anggota legislatif atau caleg yang nantinya akan dipertandingkan dalam ajang pileg mendatang. Yang menarik adalah di Kota Malang disaksikan ratusan kader dari jajaran DPD, DPC, dan DPRD, belasan kader parpol lain berlabuh ke Nasdem, masing-masing 2 dari Golkar, 3 dari PAN, 2 dari Hanura, 1 dari Gerindra, 2 dari Demokrat, dan 2 dari PDIP. Oke, sampai sini dulu. Tentunya belasan kader parpol yang menuju ke Nasdem pada saat di Kota Malang pada saat Pileg 2024 ini cukup menarik dan cukup mencengangkan karena dalam tanda kutip pembajakan kader ini dilakukan dekat sekali dengan pada saat dekat dengan proses pemilu legislatif. Kita tahu bahwa pada saat KPU pusat sudah menentukan nomor urut, maka dalam waktu dekat pasti harus ada daftar calon tetap. DCT caleg. Setelah DCT caleg maka DCS caleg. Setelah itu ada DCT. Nah, dalam proses-proses itulah maka tidak hanya Nasdem, saya kira partai-partai yang lain pasti akan mencari kader-kader atau mencari orang lah ya untuk bisa jadi caleg di partainya untuk kontestasi di pemilu legislatif 2024. Saya lanjutkan. Politisi Golkar yang sudah menyatakan berlabuh ke Nasdem adalah Wahyudi Hidayat dan Yusro. Sementara dari PAN, Partai Amanat Nasional, Dito Arif yang sebelumnya menjadi Sekretaris PAN Kota Malang, dan Mohan Katelu, mantan Ketua DPD PAN, menitipkan anaknya untuk menjadi caleg di Dapil Kedung Gandang. Pihaknya juga siap berjibaku membesarkan Nasdem terutama di Kota Malang. Sedangkan politisi Gerindra adalah M. Ula dari Dapil Kedung Gandang. Politisi Hanura ada Afdal Fauza dan Imam Ghazali. Meski dua nama terakhir tak bermaksud menjadi caleg di 2024, namun keduanya menitipkan anaknya untuk maju menjadi caleg di Dapil Blimbing dan Lowok Waru. Oke. Yang menarik adalah ada nama-nama besar di situ. Kita tahu ada Mohan Katelu dari PAN yang sebetulnya menjabat sebagai Ketua DPD PAN Kota Malang. Beliau adalah mantan anggota DPRD. Ada juga Dito Arif yang kemarin mendapatkan PAW atau menjadi anggota DPRD dari PAW karena ada masalah hukum di DPRD Kota Malang sehingga Dito menjadi PAW. Dan di Pileg tahun 2019 suaranya juga cukup signifikan. Artinya dia hanya berbeda tipis saja dengan pemenang di PAN di Dapil Lowok Waru, Pujianto. Ada juga Muhammad Ula. Pak Ula ini adalah politisi Gerindra, juga mantan anggota DPRD PAW yang tidak bisa diremehkan dalam kontestasi pemilu legislatif. Suaranya di Dapil Kedung Gandang juga ribuan. Beliau juga mendapat posisi kedua, hanya berbeda tipis saja dengan yang nomor 1. Tetapi dari 3 nama tersebut, ya baik itu Mohan Katelu, Dito, dan Pak Ula, ini sudah kita bisa melihat bahwa ke depan pasti akan mampu memberikan sumbangsi suara yang bagus untuk Nasdem. Ada lagi juga nama Afdal Fauza dan Imam Ghazali, mantan anggota DPRD Kota Malang. Meski tidak bermaksud mencalonkan, namun ada anaknya yang maju
di caleg, dapil Blimbing, dan Lowokwaru. Kita tidak bisa mengabaikan para mantan-mantan anggota DPRD. Yang jelas mereka memiliki basisnya sendiri, mereka memiliki ceruknya sendiri, dan anggota DPRD yang sudah pernah jadi pasti memiliki rumus untuk pemenangan sendiri. Mencalonkan dengan dirinya atau mencalonkan anaknya tidak jauh berbeda. Yang jelas rumus-rumus itu pasti akan, jurus-jurus itu pasti akan diaplikasikan walaupun tidak dia yang maju. Oke, menanggapi hal tersebut, dosen pascasarjana Ilmu Sosiologi Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Winahyu Winaryo mengatakan daya tarik masyarakat terhadap Nasdem tak lepas dari sikap politik Surya Paloh yang terkesan tegas dan memiliki pendirian yang kuat mempertahankan pilihannya. Contoh kasusnya, tanpa mahar politik, saya yakin godaannya sangat kuat dari berbagai sumber untuk menerima mahar, tapi jargon tersebut tetap dipertahankan. Menurut Wahyudi, teranyar adalah penetapan Anies sebagai capres pilihan Nasdem meski mendapat beragam gempuran untuk mencabut dukungannya terhadap Anies, baik dari dalam maupun dari luar, partainya tetap bertahan. Dalam konteks Anies, kata Wahyudi, Paloh sebetulnya sangat dilematis dari dalam dan dari luar, mendapat beragam ancaman seperti reshuffle dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan Paloh, dia tetap bertahan dengan keputusannya. Beberapa contoh kasus keteguhan tersebut yang banyak menarik minat terutama kalangan muda untuk bergabung ke Partai Nasdem. Secara survei, sebelum partai ini mengajukan nama Anies Baswedan sebagai capres, sebetulnya survei Nasdem ini cukup baik, cukup positif, baik di level nasional maupun di level regional. Apalagi di Kota Malang, partai ini memiliki DNA yang bagus. Saat ini awalnya Partai Nasdem hanya memiliki satu kursi di Kota Malang. Lalu di pemilu setelahnya memiliki 2 kursi yang ada di Dapil Klojen dan di Dapil Sukun. Melihat perkembangan peta yang seperti ini, adanya pergeseran dapil di Kota Malang, maka bisa jadi Nasdem akan meluaskan jangkauannya dengan target 7 kursi seperti di dalam berita. Saya yakin dengan komposisi calon-calon legislatif seperti ada Dito, ada Ula, ada anaknya Pak Imam Ghazali, ada anaknya Abdul Fauza, dan juga ada anaknya Mohan Katelu, juga ada beberapa politisi yang saya sebutkan tadi. Bisa jadi upaya untuk menembus 7 kursi bisa dilakukan oleh Nasdem sebagaimana disebutkan dalam berita ini. Terlebih lagi mereka memiliki 2 petahana yang cukup baik. Yang pertama adalah Dr. Suyadi di Dapil Sukun, dan yang kedua adalah Gagah Surya Pamukti di Dapil Klojen. Nah, bisa jadi dengan tambahan amunisi beberapa politisi muda ini bisa menambah suara Nasdem ke depannya. Itu di luar Dapil Sukun dan Dapil Klojen. Misalnya Dito Arif misalnya, saya yakin dia akan ditaruh di Dapil Lowokwaru yang mana dia berhasil mendulang suara banyak di sana, sehingga pertarungan di Dapil Lowokwaru untuk Nasdem pasti akan sangat menjanjikan, apalagi jika didukung oleh caleg-caleg yang berkompeten. Bisa jadi hitungannya 1 kursi diselamatkan di Dapil Lowokwaru juga bisa. Sama saja dengan yang ada di Dapil Kedung Kandang. Jika memang anaknya Mohan Katelu ini bertempur di Dapil Kedung Kandang bersama dengan Pak Ula, dengan kekuatan penuh dan juga pengalaman yang sudah dimiliki oleh keduanya, bisa jadi di Dapil Kedung Kandang bisa mendapatkan 1 kursi. Apalagi saat ini Dapil Kedung Kandang mendapat jatah 1 kursi dari 10 kursi menjadi 11 kursi. Tentunya kursi itu akan diperebutkan oleh banyak partai termasuk oleh Partai Nasdem. Oke, kita coba cek ke berita yang lain, ada di metrotvnews.com. Judulnya adalah belasan politisi parpol lain di Malang resmi gabung ke Partai Nasdem. Masa pendaftaran balik dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Partai Nasdem untuk menjaring orang terbaik di daerah, salah satunya di Malang, Jawa Timur. Belasan kader dari 6 partai politik berpindah haluan dan bergabung ke Partai Nasdem. Sebanyak 5 orang kader dari 6 partai mewakili 12 orang kader yang mengikrarkan diri mengusung bendera Partai Nasdem di Pilpres dan Pileg 2024 mendatang.
Pemasangan jas biru menjadi simbol resmi mereka menjadi kader Partai Nasdem. Kehadiran mereka diharapkan bisa membawa modal ribuan suara untuk menambah perolehan jumlah kursi di parlemen. Sementara itu, DPD Partai Nasdem Kota Malang hanya memperoleh 2 kursi DPRD Kota, 1 kursi DPRD Provinsi Jawa Timur, serta 1 kursi di DPR RI. Dengan bergabungnya anggota dari parpol lain tersebut, Partai Nasdem optimis mampu melipat gandakan jumlah kursi menjadi 7 di DPRD Kota, 2 di Provinsi, serta 2 di DPR RI. Di DPR RI, Nasdem berhasil mengantarkan Ibu Jajuk Rendra Kresna, dan di DPR RI berhasil mengantarkan Kresna Prosak Dewanata. Artinya, 2 politisi yang tadi adalah memang politisi yang merawat suara Nasdem di Malang Raya dengan baik, sehingga dengan penopang dua anggota legislatif tersebut, maka bisa jadi khusus untuk di Kota Malang, Nasdem bisa meluaskan jaringannya. Tapi juga kita lihat partai-partai lain pun juga sama kuat. Misalnya PDI juga berkomitmen untuk mempertahankan atau menambah suaranya. Bahkan Demokrat juga sama. PAN juga memiliki target yang sama dengan Nasdem. Sehingga pertempuran di pemilu legislatif tahun depan akan semakin menarik. Namun dengan adanya kader-kader yang berlabuh ini menjadi cukup polemik. Berita di Nusa Daily mengatakan Golkar sebut tak elok Nasdem Kota Malang main caplok kader partai lain. Nusadaily.com, fungsionaris Partai Golkar Kota Malang Suryadi menyebut tak elok perilaku politik Partai Nasdem mencaplok belasan kader partai lain yang nantinya akan berlaga dalam pemilu legislatif 2024 mendatang. Anggota Komisi D DPRD ini mengatakan seharusnya sebuah partai melakukan pengkaderan sejak dini terhadap para pengurusnya sehingga siap untuk mengikuti pertandingan di berbagai ajang pemilu. Suryadi mengatakan dalam Nusa Daily, tugas partai politik adalah melakukan pengkaderan, memberikan pelatihan dan semacamnya sehingga memiliki kemampuan yang memadai untuk dipertandingkan di setiap event pemilu, baik itu pemilu legislatif maupun pemilu kada. Namun demikian, Suryadi tak mau ambil pusing dengan pindahnya 2 kader Golkar ke Nasdem. Menurutnya, Golkar masih memiliki stok kader yang lebih cukup yang sudah siap untuk membesarkan partainya di pemilu mendatang. Sejatinya Golkar dan saya sebagai kader tak mau ambil pusing, toh stok kader di kami masih banyak bahkan berlebih. Jadi kalau memang itu sudah menjadi pilihannya, ya monggo silahkan, kata Suryadi. Ketua DPD Nasdem Kota Malang Abdul Hanan menjelaskan duduk soal pindahnya belasan partai parpol lain ke Nasdem. Hanan mengatakan pilihan kata mencaplok itu adalah kurang pas jika ditimpakan ke Nasdem, mengingat kata caplok itu identik dengan mengambil. Padahal yang terjadi adalah para kader atau beliau-beliau itu datang dan mengaku tertarik bergabung dengan Nasdem dengan beragam pertimbangan. Kata mencaplok itu kurang pas kalau menurut saya, meskipun boleh tidak menurut saya. Diksi mencaplok itu Nasdem datang ke kantor Golkar dan mengambil kadernya. Nah, ini kan kebalikannya, kader Golkar datang ke Nasdem. Apa itu mencaplok namanya, kata Hanan. Dalam politik, kalau dianggap mencaplok, saya kira saya juga tidak sepaham. Yang jelas adalah bagaimana ketua partai itu bisa meyakinkan partainya ini dibuka seluas-luasnya oleh semua, dibuka akses seluas-luasnya sehingga para kader ataupun calon kader yang ingin masuk ke partai tersebut bisa berjuang atau bisa bertanding di pemilu secara adil dan baik, secara adil dan terbuka. Hal itu mungkin yang ditawarkan oleh Nasdem sehingga banyak belasan kader parpol lain yang berpindah ke sana. Apalagi selain survei, Anies Baswedan efek saya kira juga cukup menentukan, cukup berperan lah dalam hal tersebut. Dalam video wawancara Dito Arif dengan Metro TV, dia juga menyatakan bahwa pindah ke Nasdem salah satunya selain partainya terbuka, partai pergerakan, ada Anies Baswedan efek yang dirasa menurut prediksinya akan mampu menaikkan elektabilitas partai. Seperti halnya ada di berita republika.co.id, efek ekor jas Anies buat Nasdem dan safari politik.
Hasil survei poltreking menunjukkan elektabilitas Nasdem terdongkrak naik pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Nah, hasil-hasil survei ini yang mungkin dibaca oleh teman-teman kader itu, sehingga mereka menilai bahwa Nasdem ini merupakan partai yang cukup berpeluang besar untuk mendapatkan kursi, sehingga bertempur di sana bisa jadi menjadi suatu upaya mereka agar bisa duduk menjadi anggota legislatif. Demikian pemirsa Hamzarum untuk ulasan politik hari ini. Semoga apa yang diulas sedikit ini bisa menjadi membuka wacana para pemirsa sekalian untuk melihat dinamika politik yang ada di Kota Malang. Terima kasih, selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.